Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai CEO dan founder dari XYZ Sosmed ID yang baru mau menginjak 1 tahun XYZ Sosmed ID ini berdiri. Tuh. Oke, jelas kita lewat sosial media ya, gitu kan. Kalau konvensional itu kita lebih kepada edukasi kepada teman-teman yang mungkin nggak tahu sih apa sih XYZ Sosmed ID. Kita bisa mengadakan webinar lebih kepada edukasi. Dan ceritanya kenapa itu ada XYZ Sosmed ID, ini adalah sebuah masalah yang terjadi di kita gitu. Usaha kecil menengah itu rata-rata konvensional. Dia belum mengerti gimana caranya menjualan lewat sosial media, itu lewat WhatsApp, lewat tools yang lain gitu ya. Nah, makanya kita hadir mengedukasi mereka semua gitu kan, menjadi pemecah masalah atau yang disebut problem solving itu kan. Nah, makanya kita juga ada strategi marketing oleh Roni gitu kan, Kak Roni yang udah mempersiapkan, yaitu dalam 1 minggu itu kita kasih free buat usaha kecil menengah gitu. Kita bantu dulu mereka biar tahu dulu rasanya marketing lewat sosial media itu seperti apa. Itu sih. Ini kan kenapa XYZ Sosmed ID itu hadir, karena di situ ada masalah kan. Nah, kita itu ada obatnya. Ketika segmen usaha kecil menengah itu dipegang oleh range umurnya itu sekitar 50 ke atas atau udah tua lah disebutnya gitu kan. Mereka belum tentu bisa Instagram, bayangkan, atau Facebook atau yang lainnya gitu kan. Bahkan bikin landing page juga nggak tahu seperti apa gitu. Nah, kita pertama gitu mengedukasi, dikasih kemudahan dengan kasih gratis gitu kan. Kita yang kelola semua, mereka itu cuma mantau dari segi sosial medianya. Oh ya, ternyata ada hasilnya nih, kita liatin. Mereka itu kita nggak akan kasih akses atau megang untuk sosial medianya, karena kita yang atur semua. Jadi kemudahannya itu, jadi kita itu nggak kasih, oh nih gini caranya, bukan mengedukasi seperti itu, tapi kita yang kerja semua, kita yang kelola sosial medianya. Cuman kita tiap minggu atau tiap bulannya kasih report ke mereka gitu. Jadi ada perkembangan nih. Sedikit contoh gitu ya. Sedikit contoh itu ada pelaku UKM, usaha kecil menengah, yang awalnya itu bayangkan smartphone aja dia nggak punya gitu kan. Bayang itu gimana caranya kan, mau iklan aja terus kita bingung gitu kan, cari mau bantu usaha kecilnya dia, karena dia tuh begitu rame gitu ya. Kalau dari segi jualan itu rame banget lah walaupun konvensional, tapi ketika kita bantu untuk memasarkan lewat sosial medianya, itu menjadi viral lah gitu, dalam kutip viral gitu, orang-orang makin banyak gitu terus ya. Nah, siasatnya pertama kita kasih edukasi dulu, pengertian bahwa dari omset awalnya ya kurang lebih lah 1 bulan itu 50-30%, itu ada kenaikan bisa jadi 60-70%, karena ada namanya search engine di bagian sosial media kan. Di situ ada Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain yang akan membantu mereka juga. Nah, itu sih kesulitannya, itu masalah edukasi aja untuk pelaku UKM yang masih konvensional gitu. Penting ya, karena kita itu perlu namanya mengupgrade atau disebut upgrading skill. Kita bukan hanya browsing di Google atau di internet lainnya atau lihat-lihat informasi, tapi kita mengupgrade skill kita, karena teknologi itu tiap tahunnya mengupdate terus gitu kan, berubah-ubah terus. Bayangkan tahun ini aja ada perubahan. Contohnya ya, Instagram itu kan ada reelsnya, dulu kan itu TikTok tuh yang video. Ternyata sekarang Instagram pun mengadopsi seperti TikTok yang keluarnya reels.
Reels itu Ya, engagementnya sangat tinggi daripada TikTok saat ini. Jadi emang, nah kita harus sering mengupdate lah tentang skill-skill seperti itu biar mencari engagement yang lebih banyak gitu. Kenapa sih ambil opportunity ya di sektor ini gitu? Karena bayangkan pengguna HP atau smartphone itu berapa juta orang gitu kan. Mereka itu semua itu hidupnya di smartphone semua. Jadi kita ambil opportunity dari segmen online. Karena bayangin, pertama efisien biaya. Keduanya kita lebih cepat dalam hal marketing, dalam promosi gitu. Penyebarannya itu cukup luas. Kalau konvensional itu terbatas sama daerah, waktu dan lainnya gitu kan. Ketiga juga dalam hal kapasitas atau yang disebut quantity ya, itu juga lebih banyak gitu kan. Kita bisa cari yang mencari kualitas atau quantity yang banyak. Nah, itu juga kita bisa atur dari hobinya dan lainnya kan, suka kalau contohnya kayak Instagram Ads ya, kita atur semua itu. Nah, itu kemudahannya lebih enak juga, nggak ada batasan waktu, usia dan lainnya. Kita lebih simpel untuk mengatur promosinya itu semua gitu kan. Nah, makanya XYZ Sosmed ID itu hadir gitu kan di Cianjur. Nah, kenapa hadirnya di Cianjur? Karena kita pengen daerah Cianjur itu melek terhadap namanya sosial media, lebih melek lah gitu. Awalnya udah tahu tapi lebih kita melekin gitu, biar paham digital marketing itu seperti apa. Nah, kita ambil sumber daya manusia yang ada di daerah asli itu untuk diikut sertakan dalam XYZ Sosmed ID. Itu aja sih. berarti XYZ Sosmed ID ini sudah memiliki kantor Pak di Cianjur. Ya betul, kita udah punya kantor ya. Nah itu teman-teman itu di lantai 2 itu kantornya. Itu walaupun ya masih nggak besar gitu ya. Yang penting tuh efisien dalam mengoperasikan internet atau apanya ya cukuplah gitu ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak, tepatnya di Cianjur? Oke, Jalan Raya Pasir Hayam, Ruko nomor 3, Cilaku Cianjur. Gitu. Kalau di web, Jalan Raya Jalan Raya Pasir Hayam, Ruko nomor 3, Pasir. ya, lantai 2 gitu. Cilaku Cianjur. Kalau di web ada sih alamat kita. Oke, oke, oke. Kalau saya sebagai CEO dan founder, saya terbuka ya. Karena ini perusahaan startup, kita bangun itu kita butuh namanya kolaborasi gitu. Jadi kita butuh investor-investor yang mau mengembangkan di startup khususnya teknologi gitu. Gitu. Selain itu perluas juga ya Pak ya. Iya betul. Oke. Motivasi kenapa XYZ Sosmed ID itu hadir. Karena di khususnya daerah Cianjur banyak potensi-potensi sumber daya manusia yang punya value atau nilai yang baik untuk kita kembangkan. Ceritanya gitu nih, kita tarik mereka yang terbaik gitu kan, alhamdulillah udah terkumpul dan kita bareng-bareng punya visi ke depan untuk Cianjur ini lebih melek teknologi. Dan keduanya itu visi kedepannya itu anak-anak muda itu bukan untuk bekerja, tapi bagaimana untuk mencari atau membuat peluang kerja lewat digital gitu kan. Benar. Nah ini pun anak-anak yang di sini pun bisa kita implementasikan ke sekolah-sekolah misalkan ya. Ada kita bikin webinar bagaimana digital marketing itu lebih kepada edukasi lah gitu kan. Nah itu ya membuat saya gitu kan bermotivasi lebih besar gitu kan untuk kedepannya gitu. Berarti pengen ngebangun Cianjur supaya lebih mengenal lah dunia digitalisasi seperti itu ya Pak ya. Betul betul. Ya kenapa ya balik lagi, yaitu
ada masalah di situ pasti ada solusi ya. Artinya di situ ada nilai positifnya juga gitu kan. Awalnya dia belum melek teknologi, belum melek sosial media, kita bantu pertama mengedukasi dan keduanya juga bagaimana cara memarketingkan secara digital yang baik dan benar. Lebih ke arah sana lah gitu ya. Bukan kita sebenarnya tahun ini tuh bukan mencari profit dulu, tapi bagaimana kita mengedukasi dulu gitu. Biar orang tahu. Betul, gitu. mengedukasi dulu karena ya itu karena di daerah Cianjur ini mereka punya smartphone, tapi bagaimana cara menggunakan smartphone ini untuk menghasilkan uang gitu, maksudnya gitu. Gitu. Itu di sini. Itu terima kasih ya dari Bapak, terus dari teman-teman juga. Say hi dulu teman-teman Sojet. Oke. Oke. See you ya. Dadah. Terima kasih Pak.